Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya akun Twitter @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah berjudul Teror Ibu Guru. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Aku jamin pasti kalian sudah baca dari judulnya, ya, Ibu Guru. Kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah cerita tentang sosok salah satu ibu guru. Narasumber pertama-tama, gak abtur rasanya kalau kita belum kenal dengan narasumber yang bernama Sania. Tapi bukan minyak. Sania baru saja lulus SMA dari salah satu sekolah menengah atas yang ada di Jawa Tengah. Belum lama ini salah satu guru Sania dan kebetulan juga wali kelasnya. Pada saat kelas 10 SMA meninggal dunia dalam sebuah insiden penjamretan oleh seseorang begal. Gurunya Sania ini kita sapa saja dengan nama Bu Ila. Pasti kalian sudah penasaran dengan apa yang terjadi kepada Bu Ila. Tahun 2019 kemarin, tepatnya di pertengahan bulan April, seorang guru di sekolah tempat Sania belajar sedang disibukkan dengan segala persiapan ulangan mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Tidak ada lagi yang akan menghadapi ujian akhir semester yang menandakan bahwa ujian tersebut adalah persyaratan wajib bagi mereka bisa naik kelas atau tidak naik kelas. Itulah kenapa jadi banyak guru yang terpaksa lembur di sekolah untuk menggarap soal ujian. Berbeda dengan guru-guru, para muridnya justru lebih sering pulang sedikit lebih awal karena sibuknya jadwal para guru. Kadang guru-gurunya bisa sampai pulang jam 9 malam. Salah satunya yang tidak pernah absen lembur adalah Bu Ila, yaitu wali kelas Sania saat kelas 10 atau 1 SMA. Di mata anak-anak yang sekelas dengan Sania, begitu juga dengan dirinya, Bu Ila ini tipe-tipe guru yang asik dan seru. Beliau tidak pernah memberi batasan lebih kepada murid-muridnya, seolah-olah para muridnya belajar dengan kakak mereka sendiri. Secara usia Bu Ila saat itu juga masih tergolong muda, dan belum lama beliau juga baru merayakan ulang tahunnya yang ke-27 tahun. Belum menikah dan beliau pendatang dari Sleman. Di bulan April Bu Ila ini sedang sibuk-sibuknya. Setiap minggu beliau bisa lembur 3 kali dan selalu pulang ketika sudah pukul jam setengah malam. Padahal pihak sekolah sudah mengatakan untuk para guru wanita tidak boleh lembur di atas jam 7 malam. Tentunya demi menjaga keamanan guru itu sendiri. Ketika perjalanan pulang, ia kalau sudah menikah mungkin enak dijemput suaminya. Tapi kalau belum menikah, mana guru-guru wanita di sekolah ini kebanyakan masih muda-muda dan belum menikah, termasuk Bu Ila sendiri. Tapi pernyataan kepala sekolah seolah tidak digubris sama Bu Ila. Mungkin karena WiFi sekolah aksesnya lebih cepat daripada WiFi kosannya. Makanya beliau lebih memilih lembur di sekolah setiap harinya. Bu Ila berangkat seorang diri dengan menggunakan motor pribadinya. Tidak ada keraguan ataupun ketakutan dalam diri Bu Ila. Seperti beliau sudah hafal betul dengan lingkungan sekitar. Padahal beliau baru dipindahkan ke sekolah itu belum ada 1 tahun. Hingga pada pertengahan bulan April 2019, kemalangan menimpa Bu Ila. Sebuah peristiwa yang merenggut nyawa guru muda itu. Karena pada hari itu Bu Ila dijamret oleh begal dan orang itu tidak segan-segan melukai Bu Ila yang berusaha mempertahankan sepeda motornya. Kejadiannya kurang lebih seperti ini. Pada hari itu, kalau Sania tidak salah ingat, adalah hari Rabu. Dan di hari itu, Bu Ila memang terlihat lembur di sekolah. Jadwal Bu Ila lembur di sekolah itu Selasa, Rabu, dan Jumat. Seperti yang kalian tahu bahwa Bu Ila pada hari Rabu itu baru meninggalkan sekolah sekitar setengah 9 malam. Begitu melewati pos satpam dekat pagar sekolah.
Bu Ila ini nyeletuk ke arah Pak Satpam sambil memberi sedikit informasi. Di dalam masih ada Pak Bayu sama Pak Hadi, mereka masih nyusun lembar ujian. Oh iya Pak, besok kayaknya saya nggak jualan lagi deh, karena ujian anak-anak belum kelar. Jadi besok Bapak beli nasi yang lain aja ya, jangan kangen sama nasi saya lagi, kata Bu Ila dan langsung berjalan meninggalkan area sekolah. Setelah berpamitan, Bu Ila ini juga nyambil jualan nasi bungkus yang dititipkan di kantin sekolahan. Biasanya agak banyak dan anak-anak selalu rebutan buat bisa dapat nasi bungkus Bu Ila pas jam istirahat. Selain rasanya enak, harganya juga paling murah dengan porsi pas untuk perut siswa-siswa di sana. Kembali ke Bu Ila. Meski belum 1 tahun, beliau ini sudah hafal aneka jalan yang ada di sana. Kosan Bu Ila sendiri, lokasinya bukan yang masuk-masuk gang, melainkan di pinggir jalan raya. Cuma apesnya, sejak 2 minggu terakhir, rute jalan yang biasa dilewati Bu Ila itu ditutup karena ada perbaikan pipa air. Jalanannya hanya dibuka 1 jalur, dan itu pun jalur sebaliknya, bukan jalur yang ke kosannya Bu Ila. Otomatis Bu Ila harus memutar arah, melewati area jalanan yang bisa dibilang sedikit sepi kalau malam. Jarang ada pejalan kaki di sana, dan yang paling terkenal di situ adalah kawasan anak-anak berandal tiker. Orang-orang kalau lewat situ, ya anak-anak berandal yang suka stopin kendaraan orang buat minta duit. Kalau kita pakai mobil sih gak apa-apa, tapi kalau naik motor kan bahaya ya. Soalnya tidak ada pelindung dan bisa langsung kontak fisik. Bu Ila juga pernah cerita kalau beliau pernah dipalak. Beruntung setelah diberi uang, anak-anak itu langsung pergi sendiri, berpikir untuk berpindah kos yang dekat-dekat sekolahan kalau ada kebetulan. Pipa itu masih lama, sayangnya niatnya itu belum sempat terlaksanakan karena 2 orang begal telah membunuhnya. Ini saya tulis berdasarkan kesaksian salah seorang tersangka yang diketahui oleh Sania. Dan Sania memperoleh informasi ini ketika ada salah satu guru lainnya yang menceritakan kepada anak-anak di kelas. Sania jadi ceritanya seperti ini. 2 orang ini sebenarnya sudah mengincar Bu Ila dari lama. Sejak pertama kalinya Bu Ila melintasi jalan tersebut. Dan 2 orang ini mengincar itu adalah sepeda motor Bu Ila. Dan katanya mereka waktu itu awalnya sama sekali tidak ingin menyakiti Bu Ila. Berhubung saat itu Bu Ila memberontak, naluri beringas mereka secara spontan langsung balik melawan Bu Ila dengan jahat. Gimana gak jahat? Mereka cowok 2 dan preman, sedangkan Bu Ila cewek seorang diri. Lagi pula tubuh Bu Ila saat itu kecil mungil. Dia tidak punya daya lebih. Dari mana beliau bisa melawan 2 preman ini? Ya, kalau ramai orang mungkin Bu Ila masih bisa berteriak. Lah, ini sepi, sunyi, senyap. Masa iya mau teriak sama Ilala? Sumpah, 2 preman ini gak ada otak menurutku. Bagaimana rasanya coba kalau seandainya mereka digituin di jalan kayak mana? Coba akhirnya pada malam itu mereka melangsungkan eksekusinya. Katanya mereka melihat kalau Bu Ila malam itu terlihat sangat capek dan lelah. Mungkin celahnya lebih gampang. Secara Bu Ila akan memang habis pulang lembur hari itu. Pantas kalau lelah. Pas waktu motor Bu Ila mereka pepet. Ternyata Bu Ila ini sempat terkejut dan langsung ngegas. Melihat Bu Ila yang berusaha kabur, mereka pun buru-buru mengejar dari belakang. Langsung saja mereka menghadang motor Bu Ila dari arah depan, supaya Bu Ila nggak bisa lari lagi. Tapi Bu Ila ini pintar. Dia langsung putar balik motornya ke arah sebelumnya. Cuma belum sempat Bu Ila pergi, salah seorang berhasil meraih pundak Bu Ila. Lalu didorongnya Bu Ila ke samping. Akibatnya ya terjatuh ke samping. Bu Ila dan juga motornya karena kehilangan keseimbangan didorong preman ini. Lalu preman satunya lagi mengangkat motor yang menindih tubuh Bu Ila. Dan pada saat itu mereka niatnya mau langsung kabur. Namun sebelum mereka kabur, Bu Ila ini langsung bangun dan dia
toyor kepala preman yang bawa motornya pakai helm. Ya, Bu Ila pukul preman itu dengan marah ke kepalanya, ditoyor-toyor sama Bu Ila. Lalu preman itu turun dari motor dan menyeret tubuh Bu Ila ke sisi jalan. Sebenarnya temannya ini sudah mengingatkan agar orang itu tidak sampai main tangan sama Bu Ila. Tapi sepertinya preman itu sudah kesetanan melihat Bu Ila. Preman ini langsung mendorong Bu Ila sampai jatuh ke tanah dalam posisi terlentang. Tiba-tiba preman ini duduk di atas kedua paha Bu Ila dan dengan tega preman itu memukul berkali-kali wajah Bu Ila memakai telapak tangannya yang besar itu. Bu Ila sempat melawan dan menangis. Pukulan si preman, apalah daya, tubuh Bu Ila yang mungil jelas kalah kuat sama preman ini. Tubuhnya langsung lemas dan wajahnya babak belur. Bu Ila sempat sudah kehabisan energi untuk melawan preman itu lagi. Preman ini melihat Bu Ila menangis dan memohon agar tidak dihajar lagi. Bahkan Bu Ila mempersilahkan mereka untuk membawa motornya pergi tanpa melaporkan ke kantor polisi supaya beliau tetap dibiarkan hidup. Awalnya preman ini setuju dan dia langsung bangkit berdiri entah kenapa. Tiba-tiba preman ini langsung kembali lagi menghampiri tubuh Bu Ila. Tapi kali ini dengan membawa pisau kecil di tangan kanannya. Dan tanpa banyak pertimbangan, preman itu menusuk leher kiri Bu Ila dengan pisau yang ada di tangannya sebanyak 2 kali. Sampai-sampai preman satunya lagi terkejut melihat aksi temannya tersebut. Barulah setelah itu preman ini memberikan instruksi kepada temannya itu untuk segera menjauh dari lokasi sembari membawa hasil rampasan motor milik Bu Ila. Sedangkan Bu Ila dibiarkan sekarat di tempat itu seorang diri hingga meninggal dunia. Barulah keesokan paginya sekitar jam 6 pagi waktu Indonesia Barat, tubuh Bu Ila ditemukan oleh seorang ibu-ibu yang hendak pergi jualan di pasar. Ibu-ibu ini langsung histeris dan melaporkan kepada warga sekitar mengenai jasad tubuh Bu Ila yang sudah kaku di tepi jalan. Polisi pun turun tangan dan mengungkap penyebab kematian Bu Ila. Sampai polisi menyimpulkan bahwa Bu Ila meninggal akibat dibunuh pada saat beliau dirampok di jalan itu pada malam hari. Polisi langsung gencar mencari pelaku yang sudah mereka pastikan lebih dari 1 orang. Sedangkan jasad Bu Ila dibawa ke rumah sakit dan setelahnya baru diserahkan kepada keluarganya yang ada di Sleman untuk dimakamkan. Akan tetapi kematian tidak hanya meninggalkan duka bagi semua orang yang mengenalnya, tapi juga menyisakan teror dari arwahnya yang gentayangan di sekolah, padahal tempat kematiannya bukan di sekolah. Lantas kenapa arwahnya malah menghantui semua orang satu sekolah? Sekarang sudah saatnya kita masuk ke teror-teror yang diterima semua orang di sekolahan ketika mereka bertemu dengan sosok arwah yang diduga itu adalah arwah Bu Ila. Teror itu pun dimulai. Teror pertama tentu dialami oleh anak-anak kelas Sania. Sepeninggal Bu Ila, mata pelajaran bahasa Indonesia digantikan sama guru anak kelas 11 dan 12. Kebetulan untuk bahasa Indonesia di kelas Sania memiliki 2 guru. Bu Ila hanya mengajar anak-anak 10. Sedangkan Bu Yosi adalah guru khusus anak kelas 11 dan 12 yang tidak tahu kenapa ada perbedaan seperti itu. Yang jelas sistem mengajar keduanya berbeda. Kalau Bu Ila condong lebih suka membuat suasana kelas aktif, tapi kalau Bu Yosi lebih suka suasana kelas yang disiplin, dalam artian minim interaksi. Jadi semacam yang boleh berbicara pada saat pelajaran di kelas hanyalah guru yang mengajar dan para murid yang diminta untuk diam. Sambil memperhatikan semua anak satu kelas, sudah apa betul. Sama perbedaan itu, bahkan anak-anak kelas 11 dan 12 kadang suka iri kepada anak-anak kelas 10 perihal guru bahasa Indonesia yang super asik. Beda dengan guru mereka. Pada saat itu, ibu kepala sekolah meminta Bu Yosi mengajar. Sementara di kelas 10,
datanglah Bu Yosi ke dalam kelas Sania. Ketika Bu Yosi melangkah masuk, tidak ada satu orang pun yang berani membuka mulut. Semuanya siap dengan buku mereka masing-masing. Terus Bu Yosi duduk di kursi guru dan mulai mengeluarkan materi yang akan diajarkan. Tapi Bu Yosi tiba-tiba terlihat menunduk kepalanya dan tidak berbicara sama sekali. Lama sekali Bu Yosi menunduk dan sempat membuat semua anak khawatir. Berkali-kali mereka memanggil nama Bu Yosi, tapi beliau tidak bergeming sama sekali. Hingga tiba-tiba beliau mengangkat kembali wajahnya dan memandangi satu persatu anak-anak yang ada di kelas itu dengan berkata, "Ibu tulis soalnya. Ya, nanti seperti biasa, siapa yang bisa jawab dengan cepat, Ibu akan bagi coklat koin. Siap ya semuanya." Lantas berdiri dan berjalan ke arah papan tulis. Beliau menuliskan satu pertanyaan yang bertuliskan, "Kalian kangen Ibu? Apa tidak aneh?" Ya, apa yang mau mereka kangenin dari Bu Yosi? Kan beliau ada di depan mereka. Semua anak-anak ini justru terkejut, bukan hanya dengan kalimat pertanyaan yang ditulis Bu Yosi, melainkan juga sama gaya bicara Bu Yosi. Karena kata-kata itu selalu diucapkan sama Bu Ila ketika pertama kali masuk kelas dan hendak mengajar. Setiap anak yang berhasil menjawab dengan cepat, Bu Ila selalu membagikan coklat koin berbungkus emas kepada muridnya. Kalian tahu kan coklat koin? Sedangkan Bu Yosi gak pernah memberikan pertanyaan, apalagi so asik di depan muridnya. Belum selesai mereka keheranan melihat Bu Yosi. Hari itu, tahu-tahu Bu Yosi ini seperti kejang-kejang di depan papan tulis. Panik. Anak satu kelas dan tidak ada yang berani mendekat ke arah Bu Yosi. Sania langsung mengajak temannya yang bernama Tara untuk melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah dan juga guru lainnya. Sepanjang perjalanan, Sania dan Tara melewati lorong demi lorong, seakan seperti ada yang mengikuti mereka dari belakang. Angin kencang tiba-tiba menghadang dan gak tahu datangnya dari mana. Padahal pohon-pohon yang ada di luaran sekolahan sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Tidak lama kemudian, dua anak ini sampai di depan pintu ruang guru kepala sekolah. Tara pun mengetuk pintu Bu Kepala Sekolah dan mereka dipersilakan masuk. Saat Tara hendak membuka gagang pintu, tiba-tiba dia menjerit, "Astagfirullah!" Sania juga kaget. "Tara, kamu kenapa?" Tara hanya menjawab, "Gagang pintunya dingin banget, San," sambil menggesek-gesekkan kedua telapak tangannya. "Kalau nggak percaya, coba kamu aja yang buka." "Itu Tara ya?" Sudah, akhirnya Sania yang buka. Tapi saat Sania membuka pintu itu, dia malah merasa biasa-biasa saja dan tidak seperti yang Tara ucapkan. Tara dan Sania saling pandang kebingungan tanpa pikir panjang. Mereka langsung masuk. Pas di dalam, mereka buru-buru menceritakan semuanya. Kini mereka kembali ke kelas bersama Bu Kepala Sekolah. Dan yang jalan paling akhir itu Sania, karena dia harus tutup pintu. Dan pada saat dia tutup pintu, ekor mata sebelah kanannya seperti melihat ada sosok perempuan berdiri di pojok lorong dekat ruang kepala sekolah. Sania coba diam sejenak dan ekor mata kanannya masih menangkap sosok itu ada di sana, berdiri sambil memandang ke arah Sania. Langsung Sania menoleh ke arah kanan dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Dia pun buru-buru berlari mengejar Tara dan Bu Kepala Sekolah yang jalan lebih awal. Sampai di depan kelas, ternyata sudah ramai. Guru-guru lain juga ikut berkumpul di depan kelas Sania. Ada satu orang guru agama Islam yang mencoba menenangkan Bu Yosi dengan segala bacaan surat-surat pendek. Tubuh Bu Yosi malah terpelanting ke kanan dan ke kiri dengan sendirinya. Guru agama ini meminta yang lain untuk turut berdoa agar Bu Yosi segera sadar dan sosok yang ada di dalam tubuhnya segera keluar.
Ternyata Bu Yosi dari tadi mengalami kesurupan. Tapi kesurupannya tidak banyak rumor yang mengatakan kalau Bu Yosi kesurupan arwah Bu Ila. Soalnya beliau tidak terima Bu Yosi mengajar dengan cara seperti itu kepada murid-muridnya. Lantas sikap Bu Yosi tiba-tiba berubah 180 derajat. Sekitar 30 menit kemudian, tubuh Bu Yosi tidak lagi bereaksi dan beliau pingsan. Guru-guru yang lain langsung menghampiri Bu Yosi untuk memberikan minum. Tidak lama, Bu Yosi pun sadar dan beliau malah menangis histeris. Katanya beliau tadi pas datang pertama kali ke sekolah itu, kondisi ruangan guru sepi dan hanya ada beliau sendiri di sana. Secara tidak sengaja Bu Yosi melihat ada sosok yang sekelebat melewati jendela lorong. Karena posisi meja kerja Bu Yosi menghadap ke jendela lorong, cuma Bu Yosi berpikir, mungkin beliau saja yang halu. Tapi entah kenapa setelah itu tubuh beliau mendadak menjadi pegal-pegal dan matanya berkunang-kunang, lalu kepalanya pusing. Dan Bu Yosi pun ingat saat itu beliau malah ketiduran di ruang guru. Tahu-tahu beliau bangun sudah ada di dalam kelas Sania dan tubuhnya terbanting ke sana kemari dengan sendirinya. Tapi kalau menurut kesaksian Bu Yosi, beliau justru melihat ada arwah Bu Ila berdiri di belakang bangkuku. Dan dia sedang melihat ke arah Bu Yosi sambil mengangkat tangan kanannya dan menggoyangkan ke kanan dan ke kiri. Lah, gerakannya itu seolah yang menggerakkan tubuh Bu Yosi saat diruqyah tadi. Setelahnya arwah itu membantingkan tangannya ke bawah dan seketika tubuh Bu Yosi terjatuh begitu saja. Tubuh Bu Yosi yang kesakitan langsung dibawa ke rumah sakit. Beruntung tidak ada luka serius dan hanya ada sedikit memar-memar di lengan kanan dan juga kiri tubuh Bu Yosi. Teror selanjutnya dialami sama Pak Hadi. Masih ingat, guru yang sering lembur bareng Bu Ila. Di semasa hidupnya, salah satu guru itu adalah Pak Hadi. Berhubung Bu Yosi masih sakit dan lembur, ujian Bu Ila belum selesai. Akhirnya kepala sekolah meminta Pak Hadi untuk melanjutkan. Pak Hadi pun menerima permintaan Bu Kepala Sekolah dan mulai lembur menggarap tugas yang harusnya dikerjakan sama Bu Ila. Hari itu Pak Hadi putuskan untuk lembur bersama 2 guru lainnya. Mereka berkumpul di ruang guru. Pak Hari memesan makanan dari Koput. Ternyata pekerjaan Ila ini jauh lebih banyak dari perkiraan Pak Hadi yang membuat beliau harus pulang paling akhir malam itu. Ketika 2 guru lainnya sudah selesai dan berpamitan pulang, kini tersisa Pak Hadi di ruang guru sambil ditemani musik dangdut yang ada di laptopnya. Awalnya Pak Hadi tidak merasa ada yang aneh dan biasa saja, seperti malam-malam sebelumnya. Beliau melihat ke arah jam tangannya dan jarum jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Pak Hadi sempat nyeletuk, "Kok tumben anyep ya?" sembari menyeruput kopi hitamnya. Pak Hadi berusaha secepat mungkin menyelesaikan pekerjaannya supaya segera bisa pulang. Takut istrinya terlalu lama menunggu di rumah. Dan baik malam itu adalah malam Jumat. Kurang 4 soal lagi selesai, gumam Pak Hadi. Tiba-tiba Pak Hadi merasakan hawa yang begitu dingin. Angin malam waktu itu tidak seperti biasanya. Beliau langsung ambil jaket dan memakainya. Beliau mulai merasa tidak nyaman dan mengaku ada yang sedang mengawasinya. Masalahnya di tempat itu tidak ada siapa-siapa selain beliau. Beliau mencoba untuk kembali fokus menatap layar laptop dan tahu-tahu muncul suara yang berbisik dari telinga kanannya dan berucap, "Pak, jawaban ABC-nya kebalik itu. Jawaban nomor 26 kan yang Bapak tulis soal nomor 27." Kaget Pak Hadi di situ, beliau langsung berdiri dan menoleh ke arah kanannya. Tapi beliau tidak melihat siapapun. Cuma beliau melihat tanaman palsu yang ada di sebelah kanannya, daunnya bergoyang sendiri. Seolah baru saja disenggol sama seseorang. Pak Hadi gak pakai apa-apa,
dan langsung keluar meninggalkan sekolah. Pak Satpam yang melihat Pak Hadi keluar sekolah dengan raut wajah ketakutan, mencoba untuk menghampiri Pak Hadi. Tapi Pak Hadi malah nyelonong keluar pagar sambil bergidik menatap ke arah lorong lantai 1, yang mana lorong itu adalah lorong menuju ruang guru. Tepat Pak Hadi dibisikkan oleh seseorang. Pak Hadi tidak mau berasumsi kalau itu suara Bu Ila, meskipun itu sangat mirip. Beliau terlihat takut dengan sebuah kenyataan kalau ternyata itu memang suara. Pas Pak Satpam ini kebingungan dan melihat ke arah lorong yang dilihat sama Pak Hadi. Kalian tahu, pas Pak Satpam juga langsung ambil motornya dan keluar sekolahan sampai gak sempat gempuk pagar. Katanya saking takutnya sampai gak kepikiran. Untung gak ada maling masuk malam itu. Kalau ada, bisa dihukum habis-habisan Pak Satpam itu karena lalai dalam tugasnya. Pak Satpamnya takut. Kenapa? Soalnya beliau mengaku melihat ada sosok perempuan berdiri di lorong itu dengan pakaian yang bersimpah darah, yang membuat Pak Satpam lebih takut lagi. Adalah sosok hantu itu, persis sekali sama sosok Bu Ila. Karena pakaian itu persis sama pakaian Bu Ila terakhir kali berbincang sama Pak Satpam sebelum berpamitan pulang. Kalian ingat kan yang di awal cerita kalau aku di posisi Pak Satpam itu langsung pingsan. Sayangnya terornya masih ada satu lagi, dan tentunya kita pilih yang gak kalah serem. Pada hari itu kelas Sania selesai pelajaran olahraga, dan biasanya siswa putri akan berganti seragam di toilet. Otomatis mereka harus mengantri. Sania, Tara, dan Yuri mendapat giliran yang terakhir. Sania itu memiliki kebiasaan nyanyi saat di kamar mandi. Kalau dulu, waktu Bu Ila masih hidup, beliaulah yang kerap menegur Sania. Seakan momennya itu pas, selalu pas ketika Sania di kamar mandi, Bu Ila pun juga ada di kamar mandi. Bahkan Bu Ila ini sampai hafal sama Sania gara-gara kebiasaannya itu. Pasti kalian juga suka tahu kan kenapa Sania ditegur nyanyi waktu di kamar mandi. Bagi sebagian orang itu hanyalah mitos. Tapi bagi Bu Ila yang orang Jawa, hal tersebut bisa dibilang pamali. Aku sendiri juga gak tahu sih kebenarannya seperti apa. Soalnya aku juga pernah, bahkan sering nyanyi di kamar mandi. Pernah juga sih waktu enak-enak nyanyi, ada yang nyaut pas aku intip, "Lah, kok bujuku dewe?" Berhubung Yuri itu sudah di pojok katulistiwa alias sudah kebelet pipis, Yuri mengajak Sania dan Tara di kamar mandi lantai 1. Soalnya di kamar mandi lantai 2 itu masih ada 2 antrian lagi. Tapi Sania menolak, alasannya kamar mandi lantai 1 lampunya temaram dan Sania tidak suka. Akhirnya pergilah hanya Tara dan Yuri. Sedangkan Sania masih antri di kamar mandi lantai 2. Tunggu demi tunggu antrian terakhir di kamar mandi lantai 2 sudah selesai. Dan kini tinggal giliran Sania seorang diri yang masuk seperti biasa. Mulut Sania ini langsung refleks nyanyi aneka lagu kesukaannya. Selesai ganti baju, dia berjalan ke arah wastafel untuk cuci muka. Cuci muka pun Sania masih sambil nyanyi-nyanyi waktu lagi enak-enaknya ngebilas sabun muka. Tiba-tiba ada yang ngomong dan suaranya berasal dari salah satu bilik. "Jangan nyanyi-nyanyi di kamar mandi, pamali Sania." Di situ kaget dan buru-buru menyelesaikan bilasannya. Siapa tahu ada guru yang masuk dan siapa gitu. Soalnya dia dari tadi sendirian di situ. Matanya juga tidak bisa melihat dengan jelas karena sabun mukanya belum bersih dengan sempurna. Saat semua sabun mukanya sudah hilang, Sania langsung celingak-celinguk melihat ke arah 3 bilik toilet yang ada di belakangnya. Ternyata ketiga pintunya semua dalam kondisi terbuka. Saat Sania mencoba berpikir positif, "Oh, mungkin tadi ada orang, cuma sekarang udah pergi." Sambil membereskan bajunya, dan dia masih sambil nyanyi-nyanyi. Tapi kali ini saatnya ditegur
bukan hanya dengan suara, melainkan pakai gebrakan pintu milik nomor 3. Langsung Sania terpirit-pirit keluar kamar mandi karena kaget. Jadi bilik nomor 3 itu beneran gebrak-gebrak sendiri. Padahal jelas-jelas gak ada orang selain Sania. Waktu itu dia sudah keluar kamar mandi. Langsung keingat memori-memori sebelumnya, yang mana satu-satunya orang yang menegur dia saat nyanyi di kamar mandi itu cuma Bu Ila. Lantas tadi itu siapa? Apakah suara Bu Ila? Entahlah. Yang jelas Sania langsung lari ke arah kelasnya. Dan dia melihat Tara juga Yuri sudah ada di bangkunya. Sania langsung menceritakan kejadian yang baru saja dia alami. Sampai terdengar anak satu kelas semakin heboh. Teror tentang arwah Bu Ila di sekolah ini. Ajaibnya, teror itu perlahan-lahan menghilang saat anak-anak semua selesai dengan ujian akhir semester mereka. Dan alhamdulillahnya, tidak ada yang sampai tinggal kelas. Teror arwah yang diduga semua orang adalah arwah Bu Ila itu kini sudah tidak lagi pernah terdengar kembali. Mungkin bisa jadi tugas Bu Ila sebagai guru memang benar-benar sudah selesai. Ketika melihat semua muridnya sudah naik kelas 11 dengan nilai yang memuaskan. Soalnya kan Bu Ila meninggalkan ketika tugas ujian anak-anak belum selesai dan mungkin arwahnya belum tenang. Itu karena ingin memantau semuanya baik-baik saja. Meski begitu, sekolah Sania tiba-tiba berubah jadi angker. Walau teror arwah Bu Ila ini sudah meredup. Ada yang aku melihat penampakan pocong di koridor dekat ruang Bu Kepala Sekolah. Ada juga yang melihat 2 arwah anak perempuan sedang berlari-larian di lorong-lorong perpustakaan. Bahkan ada yang mengaku dilihatin sosok perempuan di dalam kelas 10 yang tanpa kepala. Serta banyak lagi penampakan hantu-hantu lainnya yang ada di sekolah Sania. Semua itu hanya berupa penampakan semata, bukan yang melakukan kontak fisik maupun membuat seseorang kesurupan. Jadi bisa dibilang aman-aman saja, karena sejatinya bangunan manapun pasti ada penunggunya, apalagi bangunan sekolah. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel. Semoga dapat menghibur. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalam.